Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Nelly Astuti MPD, selaku dosen penguji. Yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD, selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati, Ibu Dayurika Perdana MPD, selaku dosen pembimbing 2. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri, nama Nur Ardiansah dengan NPM 1713053008 akan mempresentasikan penelitian eksperimen yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry menggunakan media terhadap hasil belajar tema 7, subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan perbedaan yang signifikan penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media terhadap hasil belajar peserta didik. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Desain penelitian yang digunakan yaitu non-equivalent control group design. Populasi penelitian berjumlah 38 orang peserta didik. Sampel penelitian menggunakan ordinal sampling atau sampling sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik analisis data menggunakan uji regresi sederhana dan uji statistik t-test separated variance. Hasil analisis data menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari dengan F hitung sama dengan 4,71 lebih besar dari F tabel sama dengan 4,45. Identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar tematik yang belum sesuai dengan standar KKM di setiap kelasnya. Yang kedua, model pembelajaran inquiry yang diterapkan pendidik belum maksimal sehingga kegiatan pembelajaran membosankan. Yang terakhir, peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Hal ini karena kurangnya pemahaman pendidik dalam penggunaan media pembelajaran berupa media audiovisual. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7, subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7, subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari? Ruang lingkup masalah. Yang pertama, ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini terdapat pada pembelajaran tema 7, subtema 1, kelas 5 tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, ruang lingkup subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5, SD Negeri 2 Gunung Sari tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 38 orang peserta didik. Yang ketiga, ruang lingkup objek penelitian ini adalah model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual dan hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik. Yang keempat, ruang lingkup tempat penelitian ini adalah di SD Negeri 2 Gunung Sari, Kabupaten Lampung Tengah. Yang kelima, ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan bernomor 157-UN26.13 garis miring PN.01.00 2021 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian ini. Variabel penelitian. Variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar tema 7, subtema 1, kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran inquiry menggunakan media audio visual. Pelaksanaan penelitian. Persiapan penelitian. Pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan observasi atau penelitian pendahuluan pada bulan Januari 2021 untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan persiapan diantaranya melakukan uji coba instrumen untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas butir soal yang digunakan sebelum melaksanakan penelitian. Setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah dan wali kelas 5, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan pada Maret 2021 selama 6 kali pertemuan dengan alokasi waktu 6 kali 35 menit. Sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penelitian diawali dengan memberikan soal pretest pada populasi penelitian. Soal pretest
digunakan untuk menentukan sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian kelas eksperimen pertemuan pertama dilaksanakan pada 8 Maret 2021, untuk pertemuan yang kedua 12 Maret 2021, pertemuan ketiga 15 Maret 2021, pertemuan keempat dilaksanakan pada 18 Maret 2021, pertemuan kelima dilaksanakan pada 22 Maret 2021, dan pertemuan yang keenam pada tanggal 25 Maret 2021. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan eksperimen oleh peneliti. Selanjutnya, penelitian diakhiri dengan pemberian soal post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dilaksanakan pada 29 Maret 2021. Uji prasyarat instrumen. Terdapat uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui data yang valid dan tidak valid. Uji validitas menggunakan rumus korelasi poin biseral. Validitas instrumen tes berupa soal dalam bentuk objektif dilakukan dengan jumlah responden 22 orang peserta didik di SD Negeri 2 Sidomulyo. Jumlah soal yang diuji cobakan sebanyak 60 soal. Hasil analisis uji validitas diperoleh butir soal yang valid sebanyak 45 soal dan 15 soal lainnya dinyatakan drop. Yang kedua, uji reliabilitas. Berdasarkan jumlah soal yang valid sebanyak 45 butir soal, kemudian dilakukan perhitungan untuk menguji tingkat reliabilitas soal tersebut. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus Kuder-Richardson dengan berbantuan Microsoft Excel 2013. Perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan hasil R sama dengan 0,99 atau 1, diperoleh kesimpulan bahwa soal tersebut mempunyai kriteria reliabilitas yang sangat kuat. Deskripsi data hasil penelitian. Berdasarkan tabel, sebelum diterapkan model pembelajaran inquiry pada kelompok eksperimen, nilai rata-rata peserta didik kelompok eksperimen lebih kecil dari nilai rata-rata peserta didik kelompok kontrol, yaitu 50,66 kurang dari 51,58. Setelah diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran inquiry pada kelompok eksperimen, terdapat peningkatan dan lebih besar dari nilai rata-rata kelompok kontrol, yaitu 79,74 lebih dari 70,26. Untuk distribusi frekuensi data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Diketahui nilai pretest peserta didik yang ada di kelompok eksperimen tidak ada. Artinya, semua peserta didik yang ada di kelompok eksperimen tidak tuntas atau tidak mencapai KKM, yaitu 70. Adapun nilai pretest pada peserta didik yang tuntas di kelompok kontrol berjumlah 1 orang. Dan yang tidak tuntas berjumlah 18 orang peserta didik dengan presentasi ketuntasan 5,26%. Untuk distribusi frekuensi data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, diketahui nilai post-test peserta didik yang tuntas di kelompok eksperimen dengan KKM 70 berjumlah 16 peserta didik dari 19 peserta didik dengan presentasi ketuntasan 84,21% dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Adapun nilai post-test peserta didik yang tuntas di kelompok kontrol berjumlah 14 peserta didik dari 19 peserta didik dengan presentase ketuntasan 73,7%. Dalam hal ini, kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan eksperimen oleh peneliti. Rata-rata hasil pretest dan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Diketahui bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajaran, nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen sebesar 50,66 dengan nilai tertinggi 60 dan nilai terendah 35. Sedangkan hasil post-test kelompok eksperimen mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan model pembelajaran inquiry, yaitu nilai rata-rata sebesar 79,74 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 60. Kemudian pada kelompok kontrol, hasil rata-rata nilai pretest sebesar 51,58 dengan nilai tertinggi 70 dan nilai terendah 40. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan eksperimen oleh peneliti, sehingga peningkatan nilai rata-rata post-test tidak setinggi kelompok eksperimen, yaitu 70,26 dengan nilai tertinggi sebesar 80 dan nilai terendah sebesar 55. Uji persyaratan analisis data. Uji normalitas. Uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat dengan program Microsoft Excel 2013. Interpretasi hasil perhitungan dilakukan dengan membandingkan X hitung dengan X tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dengan DK sama dengan K-1. Hasil perhitungan uji normalitas untuk data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh X hitung sama dengan 3,3
357 kurang dari sama dengan X tabel sama dengan 11,070. Berarti data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Kemudian hasil uji normalitas data post-test kelompok eksperimen. Kemudian hasil uji normalitas data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh X hitung sama dengan 3,401 kurang dari sama dengan X tabel sama dengan 11,070. Berarti data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dihitung menggunakan rumus uji F, kaidah keputusan jika F hitung kurang dari F tabel, maka varian homogen. Sedangkan jika F hitung lebih dari F tabel, maka varian tidak homogen. Taraf signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05. Hasil perhitungan nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh F hitung sama dengan 1,09 kurang dari F tabel sama dengan 2,19. Kemudian nilai post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol F hitung sama dengan 1,80 kurang dari F tabel sama dengan 2,19. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi memiliki varian yang homogen. Uji hipotesis. Uji yang pertama, uji regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung sama dengan 4,71 dengan N sama dengan 19 untuk taraf kesalahan 5% atau 0,05. Maka F tabel yang dapat yaitu 4,45. Data menunjukkan bahwa F hitung sama dengan 4,71 lebih dari F tabel sama dengan 4,45, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya signifikan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Uji hipotesis yang kedua yaitu uji T. Uji T perbandingan nilai post-test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai DK sama dengan 19 ditambah 19 dikurang 2 sama dengan 36. Dengan taraf signifikan 5%, maka dapat T tabel sama dengan 2,021. Sehingga T hitung sama dengan 3,551 lebih dari T tabel sama dengan 2,021 yang artinya HA diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Maka dapat disimpulkan kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran inquiry lebih baik dari kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan eksperimen oleh peneliti. Pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pembelajaran di kelas meliputi kurang peran aktif peserta didik dalam mengkonstruksikan pengetahuannya saat proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik kurang dapat mendapatkan kesempatan untuk mengimplementasikan penemuan konsep yang diperoleh, sehingga pengetahuan yang didapatkan peserta didik kurang bermakna. Pada penelitian ini digunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pembagian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan tes uji kemampuan awal atau uji pretest. Hasil analisis kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar peserta didik. Sebelum diberikan perlakuan, diketahui bahwa nilai rata-rata pretest pada kelompok eksperimen lebih rendah dari kelompok kontrol. Kelompok eksperimen pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran inquiry. Menurut Ferdianto tahun 2019 halaman 2, model pembelajaran inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis. Pada penelitian ini, kegiatan pembelajaran pada kelompok eksperimen dilakukan selama 6 kali pembelajaran. Kelompok kontrol dalam penelitian ini tidak diberikan perlakuan eksperimen oleh peneliti. Rata-rata N-gain antara pretest dan post-test kelompok eksperimen yaitu 0,75 dengan kategori tinggi, dan rata-rata N-gain antara pretest dan post-test kelompok kontrol yaitu 0,67 dengan kategori sedang. Selisih N-gain kedua kelompok yaitu 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar di kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Kegiatan pembelajaran kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran inquiry mampu berperan aktif dan meningkatkan hasil belajar peserta didik, yang dalam hal ini kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan peserta didik dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hamalik dalam Widyawati tahun 2019 halaman 165, model pembelajaran inquiry adalah suatu strategi yang berpusat pada peserta didik atau student-centered strategy. Kelompok peserta didik inquiry dilibatkan dalam suatu persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang digariskan keras. Kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry berpusat kepada peserta didik. Kegiatan pembelajaran digunakan peserta didik untuk menelaah, menyelidiki, melakukan penelitian-penelitian atau pengamatan, memecahkan masalah, dan berdiskusi. Hal ini dibuktikan dengan pengujian hipotesis dengan rumus regresi linier sederhana terhadap kelompok eksperimen. Diketahui F hitung sama dengan 4,71 lebih dari F tabel sama dengan 4,45. Maka HO ditolak dan HA diterima. Sedangkan hasil uji hipotesis menggunakan rumus t-test adalah F hitung sama dengan 3,551 lebih dari F tabel sama dengan 2,021 yang artinya HA diterima. Persentase aktivitas peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran inquiry pada kelompok eksperimen sebesar 87% dengan kategori sangat aktif. Hasil penelitian ini juga relevan dengan dilakukan oleh Helmi Ferdianto tahun 2019, Niketut Dewi Mulyani dan Imade Citrawibawa tahun 2019, Kade Ayudiah Ratnasari dan kawan-kawan tahun 2018, Roswita Liobaknaha dan Vera Rosalina Bulu tahun 2020, dan Niwayan Juniati dan Iwayan Widiana tahun 2017. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa terdapat perbedaan dan pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar peserta didik. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7, subtema 1 peserta didik SD Negeri 2 Gunung Sari. Artinya, hipotesis yang diajukan peneliti dapat diterima. Keterbatasan penelitian. Penerapan model pembelajaran inquiry memiliki perbedaan dan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian antara lain. Pertama, terdapat beberapa peserta didik yang kurang kondusif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, populasi penelitian ini hanya pada kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari, sehingga akan berbeda hasilnya apabila diterapkan di SD lainnya. Fokus penelitian ini hanya pada pembelajaran ranah kognitif saja. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7, subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari dengan memperoleh F hitung sama dengan 4,71 lebih dari F tabel 4,45. Yang kedua, uji T perbandingan nilai post-test antara kelompok eksperimen dan kelompok counter memiliki analisis nilai DK sama dengan 19 ditambah 19 dikurang 2 sama dengan 36 dengan taraf signifikansi 5%. Maka didapat T tabel sama dengan 2,021 sehingga T hitung 3,551 lebih dari T tabel sama dengan 2,021 yang artinya HA diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Uji T, pretest dan posttest kelompok eksperimen memiliki analisis dengan nilai DK 19 dikurang 1 sama dengan 18. Taraf signifikansi 5%, maka didapat T tabel sama dengan 2,101. Hasil perhitungan nilai T hitung sama dengan min 10,887 sehingga T hitung sama dengan min 10,887 kurang dari T tabel sama dengan 2,101. Hal tersebut alternatif diterima karena hasil T hitung bernilai negatif. Artinya, terjadi kecenderungan kenaikan nilai sesudah diberikan perlakuan pada kelompok eksperimen.
menggunakan mode pembelajaran inquiry. Uji T, pretest, dan post-test kelompok kontrol memiliki analisis dengan nilai DK 19 dikurang 1 sama dengan 18 dengan taraf signifikansi 5%, maka didapat T tabel sama dengan 2,101. Hasil perhitungan nilai T hitung sama dengan min 8,09 sehingga T hitung sama dengan min 8,09 kurang dari T tabel sama dengan 2,101. Hasil T hitung bernilai kurang dari T tabel, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan terdapat hasil belajar peserta didik pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, karena kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan eksperimen oleh peneliti. Maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang pengaruh yang signifikan pada penerapan mode pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Saran, ada beberapa saran yang dikemukakan oleh peneliti antara lain untuk peserta didik. Diharapkan mode pembelajaran inquiry dapat membantu peserta didik lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta menggunakan berbagai media dengan optimal. Untuk pendidik, diharapkan pendidik dapat menerapkan mode pembelajaran inquiry agar peserta didik lebih aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Peserta didik diharapkan dilibatkan secara langsung dalam penggunaan media pembelajaran agar peserta didik dapat termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk sekolah, diharapkan sekolah mendukung dan memfasilitasi penerapan mode pembelajaran yang lebih bervariasi, salah satunya mode pembelajaran inquiry. Hal ini membuat proses pembelajaran tidak hanya fokus pada apa yang harus diperoleh peserta didik, akan tetapi bagaimana memberikan pengetahuan dan pengalaman bermakna bagi peserta didik dan sekolah. Untuk peneliti lanjutan, berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan bagi peneliti lanjutan untuk dapat menerapkan mode pembelajaran inquiry dalam pembelajaran yang berbeda. Selain itu, materi yang harus dipersiapkan sebaik mungkin agar memperoleh hasil yang baik, dan keterbatasan penelitian ini dapat meminimalisir untuk penelitian yang selanjutnya. Terima kasih. Itulah tadi presentasi penelitian eksperimen yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucap maupun tindak laku. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.